Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang kita ketahui, ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup. Karena dengan memiliki ilmu, seseorang akan mampu membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu pula, seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tahu dasarnya dan tujuan yang sebenarnya. Namun, sebaliknya bagi seseorang yang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuannya. Nah, agar hal semacam ini tidak sampai menimpa kepada diri kita seorang muslim, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Yang artinya, mencari ilmu merupakan hal yang wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim. Karena orang berilmu, maka tahu jalan yang akan ditempuhnya. Orang yang mendambakan bahagia hidup di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitu juga orang yang mendambakan kebahagiaan dunia akhirat haruslah mempunyai ilmu pula. Hadirin rahimakumullah, banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendapatkan ceramah agama seperti ini. Ada yang mencari ilmu lewat membaca buku-buku. Ada yang mencari ilmu lewat sekolahan. Dan masih banyak lagi narasumber untuk ilmu pengetahuan. Tetapi perlu diingat dan diketahui, menuntut ilmu yang lebih dominan adalah mulai anak-anak masih usia sekolah. Kenapa demikian? Karena dengan kesempatan yang bagus, maka anak-anak yang berusia dini masih mempunyai daya tangkap yang kuat. Sehingga ilmu yang diperolehnya benar-benar sebagai bahan mudah pada kehidupan sehari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak, mulai dari dengan cara yang serius, maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu pentingnya menuntut ilmu mulai dini, berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan emas. Karena dengan dibekali ilmu pengetahuan, maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni di akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, untuk itu, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seseorang mengukir batu, tapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Demikian juga sang anak-anak yang masih kecil, bila sudah masuk ke dalam pikirannya, sesuatu seperti ilmu pengetahuan tadi akan sulit sekali untuk dilupakannya. Bahkan bisa teringat sampai akhir hayatnya. Kemudian, bagaimana dengan seseorang yang pelajari ilmu di waktu dewasa? Dengan belajar di waktu dewasa, bisa dikatakan bagaikan mengukir di atas air. Hayo, kenapa bisa demikian? Nah, kita tahu bahwa mengukir di atas air begitu mudahnya, ya kan? Tetapi tidak ada bekasnya. Begitu pula, bila belajar di waktu dewasa, maka dia mudah untuk mengingat, menerima suatu ilmu, tetapi memungkinkan juga untuk mudah melupakan. Hadirin yang berbahagia, kita harus merasa tergugah dalam hati kita masing-masing, sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan suasana bagaimanapun, baik mengenai waktu ataupun tempatnya. Kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dengan sekuat kita, agar yang kita cita-citakan bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Hadirin, setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka janganlah lupa untuk
mengamalkannya. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu, kemudian ia menyembunyikan, maka Allah akan mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan neraka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, agar kita tidak termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah, maka langkah yang terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Dengan penuh harapan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mempunyai ilmu agama. Kemudian mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.